Rasulullah ketemu dengan kakek sedang misalnya ya, turunlah ayat tentang kesehatan. Misalnya loh, Rasulullah ketemu dengan KPA, turunlah ayat tentang angkutan. Rasulullah ketemu dengan tukang minum, turunlah ayat tentang mabuk. Ada innamal khomru, ada khomer itu bermanfaat tapi lebih besar mudaratnya. Jadi berangsur-angsur sidik-sidik untuk kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah-kisah di alam barzakh, ceramah-ceramah para kiai menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka minta dikembalikan ke dunia walaupun hanya sebentar. Dalam Quran surat Al-Munafikun, laula khortani la jaling qarib. Ya Allah, mbok aku dibalikno nang dunia walaupun hanya sedelo. Minta dibalingkan ke dunia sedelo untuk apa? Tetapi orang-orang yang sudah meninggal itu minta dikembalikan ke dunia walaupun sebentar, fa asaddaqo, hanya untuk bersedekah. Jadi Maneman ini masih hidup semua ya. Jadi masih ada kesempatan untuk sedekah. Sedekah itu beda karo zakat. Kalau zakat itu ada aturannya 2,5%. Kalau sedekah bebas. Sing gajah ya nyumbang gajah, sing nyumbang semut. Ora kudu padha. Ayo urunan 10.000-an, yo mesake sing semute ra. Iki mboten. Wah, semute duwene 10, urunan 10. Gajah yang guyu, 10 ora krasa ya. Makanya gajah nyumbang gajah, semut nyumbang semut. Sedangkan prinsip yang berikutnya adalah prinsip toleransi. Bukan hanya sekedar tolong menolong, toleransi kepada umat agama, baik seagama maupun beda agama. Dengan agama lain kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Dengan seagama kita diajarkan lana a'maluna walakum a'malukum. Lantas kenapa kemudian kita yang seiman, seakidah mung pasal beda salat nganggo kunut apa ora? Mung pasal beda bismillah kenceng karo alon. Tarawih 20 apa 8 kok ribut. Padahal mestinya lana a'maluna walakum a'malukum, sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti umatku terpecah-pecah menjadi 72 golongan. Hanya satu yang selamat, siapa itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah kabeh ngaku ahlu sunnah, kabeh ngaku ahli hadis, kabeh ngaku mengikuti Rasulullah, tapi sidik sing wal jamaah. Padahal mestinya ahlu sunnah wal jamaah. Mau bukti jenengan ora iso nglakoni agama mung hanya maca hadis. Hadis nerangke agar zakat itu menggunakan gandum. Ada hadis menggunakan beras? Rauno. Dari mana kita bisa zakat menggunakan beras? Dari takwil, dari ijma, dari qiyas. Siapa yang mentakwilkan? Siapa yang mengijmakan? Siapa yang mengkiaskan? Para ulama. Para ulama itulah namanya wal jamaah. Enggak mungkin mereka memutuskan suatu perkara memperturutkan hawa nafsu, tetapi mereka pasti memutuskan suatu perkara berdasarkan hadis-hadis. Karena bunyi hadisnya si ora podo, bunyi hadisnya tidak menyebutkan secara langsung, maka kemudian ditakwilkan, dikira-kira zakat kuwi nganggo makanan pokok. Wong Arab makan pokoknya waktu semono gandum, ya zakate karo gandum. Wong Indonesia zaman semono makanan pokoknya ubi sama jagung zaman biyen, ya zakate ubi dengan jagung. Zaman siki jenengan dahare napa? Roti. Subhanallah, keren ya. Sedang semuanya sarapan roti, makan roti, makan malam roti, tapi bareng roti sego ya. Waduh, ra iso nek ora mangan sego Pak Ustaz. Poso-poso ngene yo bukan mung roti tok, rasane mung ganjel sithik ora. Nek ora sego ora, mangan bubur ora tanggep sego ya ora. Lontong ora disanggep sego nek urung sego ora kowe ora. Nek njaluk ing apa jeneng afdole, jenengan bayar zakat fitrah afdole kapan?
malam takbiran. Batas terakhir sebelum khotib naik ke atas mimbar praktekno. Jenengan aku Abdul bayar zakat malam takbiran Pak. Seneni pengurus masjid. Jenengan nyusahke wae, ora? Lho, pengurus masjid ambil kudu ngitung, kudu bagi karena zakat kuwi peruntukannya untuk manusia. Tapi kalau sedekah peruntukannya bebas. Oke? Bedanya zakat. Zakat niku peruntukannya harus untuk manusia. 8 kelompok asnaf. Tapi kalau sedekah bebas. Jenengan wis bayar zakat esono duit, pengen sedekah lunasi pondoke kula, nggih monggo. Oke, alhamdulillah mumpung pondoke urung lunas. Iya betul. Katoke bar ngaji lunas. Jadi zakat itu bebas. Dari mana itu penjelasannya? Dari ulama. Jadi nek pengen selamat ya kudu ahlu sunnah wal jamaah. Aja ngomong kuwi nek hadis ora ono, kuwi nek Quran ora ono. Yang penting pendapatnya ulama tentu mengikuti Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai syifa. Apa artinya? Obat. Obat untuk hati kita masing-masing. Jangan sampai orang mendapatkan kenikmatan dunia karena kita hatinya tidak bersih, malah boro-boro ikut berbahagia, malah sedih, stres, akhir-akhir sosial terus karena tidak senang dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Mestinya ketika orang lain mendapatkan rezeki, jenengan melu seneng, melu syukur, yakinlah rezeki kuwi wis diatur nang Gusti Allah. Kabeh mau wis ana makome, wis ana kedudukane, rezekine yo beda-beda, ora kudu iri, tapi kudu syukur dengan keadaan kita masing-masing. Rasulullah suatu ketika pernah bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, maukah kamu ingin dipercepat masuk surga?" Kamu sing jawab gitu. Kata Rasulullah, syaratnya adalah menjadi orang miskin. Mau menjadi orang miskin? Alhamdulillah orang sing gelem. Zaman Nabi yang ngono. Ditanya, "Bapak pengen cepat masuk surga?" Miskin syaratnya. Kenapa orang miskin cepat masuk surga? Karena wasriknya sebentar. Duh saya itu. Ya, saya ceramah di sidang kemarin juga gitu kok. Bodoh aja. Orang miskin itu cepat masuk surga karena wasriknya sebentar. Gimana? Wong sugih suwe mlebu surga karena wasriknya lama. Buktinya satuan saya. Yang ada Irjenat lah, ada BPK lah, bintang ora usah gitu Tapi kesdam orang mungkin ya lah. Orang bahwa ternyata semakin banyak rezekinya, semakin lama pemeriksaannya. Oke, contoh real. Jenengan naik pesawat. Jenengan nggawa apa-apa karo orang nggawa apa-apa cepet di pemeriksaane. Cepet orang nggawa apa-apa, sing penting duwe KTP, duwe tiket, langsung blus masuk pesawat. Tapi begitu jenengan boarding nggawa barang pirang koper, apa meneh keranjange isi barang-barang yang dianggap ilegal, harus disertai dokumen. Suwe no mboten? Suwe. Besok bisa tas, ono mas. Suratnya mana? Suratnya di koper Pak. Kopernya ambil. Ngerti? Kopernya buka. Begitu kopernya dibuka, oh ternyata di tas yang satunya Pak. Lama enggak? Itu baru ngurusi satu surat emas. Belum biro jasa lain. Makanya wong sugih masuk surganya lama. Tapi Jawa tidak di wong sugih. Ngono miskin kabeh ora iso berjuang. Wong sugih juga bisa cepet masuk surga. Wong nggawa barangnya akeh juga cepet boarding pass. Piye syaratnya? Ini oleh konco ora tak sampeno iki. Izin nih kakek. Ini karena saya tiap Kamis kesini aja, jadi terpaksa ini tak sampaikan ini ya. Wong sugih lah iso cepet naik pesawat. Wong sugih lah iso cepet masuk surga. Carane titipno. Nek digowo dhewek repot. Enggak? Jadi jenengan duwe mobil telu titipno nang yayasanku siji iki, Pak. Iki Pak mobile nggo operasional yayasan. Jenengan duwe tabungan 1 miliar,
Ketoke ya asane Pak Sarip kok yo urung lunas. Iki Pak 100 juta mbok lunasi. Cepet. Karena digawa wong liya. Malah nek digawa wong liya pasti nyampe, Pak. Tapi nek digawa dhewe urung mesti nyampe. Karena kalau digawa wong liya menyalahgunakan hak itu, udah tanggung jawabnya orang tersebut. Jenengan ngetine titip zakat infak sedekah pasti ketemu nang akhirat. Lho sing dititipi kok kurang ajar, berarti tanggung jawabnya sing ketitipan. Nah itulah syifa. Ayo kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Kita merenungkan kondisi kita masing-masing. Nek mungkin kurang ibadah ya nambah ibadah, kurang maca ngajine. Apalagi bulan puasa ini sebut juga bulan tadarus. Apa artinya tadarus? Sinau, Pak. Wong jenenge sinau maca Quran salah ya ora apa-apa. Wong jenenge Kanjeng Nabi, wong latihan maca Quran salah pahalanya 2. Jangan kemudian jenengan milih, wah aku nek ngono tak salah-salah ke wae nek pahalane 2. Boten. Nek jenengan macane apik pahalanya di sisi Rasulullah. Tapi nek jenengan ngaji urung iso salah pahalanya 2. Pertama pahala ngaji, yang kedua pahala susah mengucapkan lafal-lafal huruf hijaiyah. Lidah tuwa nembe belajar diajari putune sing tartil karo taksin, Mbah Bismillahirrahmanirrahim. Wis tuwa tetep ngucape Bismillahirrahmanirrahim. Karena lidahnya tua. Tapi walaupun salah menurut syariat aturan tata cara baca, karena hatinya hakikatnya maring Gusti Allah, niat madhepe ikhlas karo Gusti Allah, walaupun mocone salah mandi, Pak. Maka jadikan Quran sebagai syifa.